Kita hidup di akhir zaman, Mas. Orang lari dari ulama dan orang lari daripada ahli fikih. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyat. Allah akan memukul umat akhir zaman yang tak mau dekat dengan ulama, nggak mau dengar hukum agama, dengan 3 bala bencana yang besar. Yang pertama, dicabut berkat kehidupan mereka. Nah, mungkin ini yang dimaksud umur umat ini sampai situ aja, 56 tahun lagi. Keberkatan dicabut. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima, akan dikalungkan di leher mereka penguasa yang kejam. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang Islam tercabut dari dunia itu, keluar dari dunia, iman nggak ada. KTP Islam, di mana-mana ngaku Islam, tapi waktu mati iman tercabut, mati kafir. Apa ini yang dimaksud keterangan daripada syekh kita? Nanti kita renungi sama-sama. Saya ingin sampaikan satu hadis riwayat Imam Muslim, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul arab murujan wa anharan. Tidak akan datang hari kiamat sampai nanti terjadi negeri Arab itu menjadi hijau dan penuh dengan sungai-sungai yang mengalir jernih. Ini hadis Muslim. Di dalam hadis Muslim yang lain, la taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang di dunia ini yang mengucap dengan mulutnya Allahu Allah, atau dalam hadis lain la ilaha. Sekarang masih ada 1,7 miliar orang Islam. Dalam hadis Muslim yang lain, la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak datang hari kiamat kecuali menimpa kafir-kafir aja. Kalau masih ada orang Islam, kiamat nggak datang. Sebab kiamat ini kata Quran syai'un azim, sesuatu yang dahsyat. Allah nggak rela orang beriman kena azab kiamat ini, azab besar. Kalau ibu-ibu punya anak bayi diletakkan di atas tempat tidur, dia lagi duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba terjadi gempa, dia akan nomor satu apa yang dia lakukan? Masuk ke kamar mengambil anaknya, betul? Menyelamatkan anaknya. Sedahsyat apapun gempa bumi, udah berjatuhan pun genteng, dia akan tetap menyerbu anaknya, dipeluk, bawa keluar. Betul? Tapi hari kiamat enggak. Anak yang sedang disusui dibuang. Berapa dahsyatnya hari kiamat. Enggak terjadi atas orang beriman, kata Nabi. Orang Islam masih 1,7 miliar, sedangkan kiamat tidak menimpa orang Islam. Bagaimana matinya orang Islam 1,7 miliar dalam tempo 56 tahun? Agak susah kalau waktunya. Mungkin terjemahannya orang Islam yang soleh-soleh hilang. Tapi kalau masih ngucap Allah Allah, orang yang terakhir mati kata Nabi di padang Arafah. Orang beriman yang hanya tahu Allah Allah, nggak tahu lagi syariat Islam. Ini Syarah Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan. Dia udah nggak tahu sholat, udah nggak tahu puasa, udah nggak tahu syariat Islam. Dia cuma taunya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kaget ya Allah, kalau heran ya Allah, kalau sedih ya Allah. Hanya tahunya ya Allah aja. Kawan-kawannya nanya, kawan-kawannya udah nggak beriman. Kamu kok sedikit-sedikit ya Allah sih? Ya dari dulu nenek-nenek saya begitu. Kalau marah ya Allah, kalau sedih ya Allah. Gitu. Taunya cuma itu, tidak kiamat datang. Ketika dia sedang menggembalakan kambingnya di Arafah, ketika itu Arafah hijau, air mengalir jernih, kata Nabi. Di Arafah, satu-satunya orang Islam terakhir itu di Arafah. Datang singa mengambil singanya, mengambil kambingnya, dia melawan pakai tongkatnya, kemudian berduel dengan singa itu dan dia luka-luka. Hari itu dia mati karena lukanya. Dia mati hari itu. Hari itu seluruh dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Allah jijik lihat dunia ini kalau nggak ada lagi orang Islam di atas dunia. Jijik Allah. Ini hadis-hadis Muslim yang saya coba kemukakan. Satu hari Nabi SAW melihat malaikat Jibril termenung melihat langit. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ada apa? Kok kamu termenung melihat ke langit? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam,
aku melihat api neraka mulai dinyalakan. Api neraka mulai dinyalakan. Selama 1000 tahun warnanya merah, dan selama 1000 tahun kedua warnanya putih, dan selama 1000 tahun ketiga warna api neraka berubah menjadi hitam legam. Dan ketika dia sudah hitam legam, dia siap untuk dihuni oleh para penghuninya. Dari hadis ini berarti kalau waktu kita masih lama. Zaman Nabi neraka dihidupkan 1000 tahun, berarti masih 1600-an. 1000 tahun 2600. 1000 tahun kemudian baru api neraka berwarna hitam, barulah siap dihuni dan terjadi kiamat. Dari hadis itu. Satu kisah lagi, Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, akankah Islam berjaya? Iya, kata Nabi, 700 tahun. Kemudian setelah itu, akankah Islam hancur? Iya, Islam akan terjajah di seluruh tanah Islam selama 700 tahun. Akankah Islam berjaya lagi? Iya, berjaya lagi selama 700 tahun. Kemudian Islam akan hancur sehancur-hancurnya, dan kemudian turunlah Dajjal, dan kemudian aman lagi beberapa tahun karena Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu hancur sehancur-hancurnya umat, dan kiamat pun datang. Kalau begitu masih ada 3000 tahun kurang 1500 tahun. Kejayaan Islam tahun pertama 700 dari zaman Nabi 1400 sampai tahun 1500. Setelah itu Islam dijajah di seluruh dunia. Tadi Pak Kiai kita udah bilang, di mana-mana dibagi-bagi, di kapling-kapling, ya kan? Libya diambil Italia, Mesir diambil Prancis, Malaysia, Indonesia diambil Belanda, Malaysia dan Brunei serta Singapura diambil oleh Inggris, dan seterusnya. Tapi kemudian Islam bangkit lagi 700 tahun. Sekarang ini baru 1441 Hijriah. Artinya masih ada sisa 69 tahun lagi Islam akan berjaya memimpin dunia. Ini versi saya. Dan siapa pemimpin dunia 700 tahun yang akan datang yang kali kedua kejayaan Islam adalah orang Islam dari timur, suku Melayu. Kata Allah, walikulli ummatin ajal, setiap umat pernah berjaya dan pernah hancur. Ini kekuasaan dunia digilir-gilirkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal kaum itu akan hancur dan tidak bisa digeser kehancurannya itu. Inggris negara kecil di Eropa, tapi pernah menguasai seluruh dunia. Dari Falkland Argentina sampai Selandia Baru itu kekuasaan Inggris. Dari Kanada sampai ke Singapura itu kekuasaan Inggris. Tapi kemudian Inggris hilang. Mongol, satu bangsa primitif di padang pasir, terpecah-pecah, bunuh-membunuh sesama mereka. Kemudian tiba-tiba bangkit zaman Genghis Khan, Temucin, kemudian menguasai 2/3 dunia dan menghancurkan Baghdad. Dibakar semua kitab-kitab di Baghdad sehingga air sungai Furat berubah menjadi hitam karena abu kitab-kitab yang dibakar oleh Genghis Khan. Kemudian Genghis Khan habis. Sekarang Mongol itu jadi negara kecil primitif lagi. Jepang pernah bangkit kemudian habis. Italia pernah bangkit kemudian habis. Jerman pernah bangkit kemudian habis. Sekarang masanya Amerika bangkit. Sudah di ujung-ujung mau turun. Siapa penggantinya? Saya pikir Cina. Cina akan menguasai dunia sampai kemudian menemui ajalnya. Bagaimana menemui ajalnya? Amerika ada sekitar dari mulai kemerdekaan sampai sekarang 70 tahun. Tapi Cina mungkin lebih kurang 50 atau 20 tahun saja, karena mereka rakus. Orang rakus dibenci seluruh dunia. Penjajah yang rakus pasti dibenci oleh seluruh dunia. Setelah itu siapa? Saya yakin setelah itu Islam. Islam yang mana? Islam Melayu. Melayu ini sekitar 500 juta orang penduduk, orang Melayu. Indonesia saja 267 juta. Malaysia, Singapura sedikit, cuma 10%. Filipina Selatan sedikit, Thailand Selatan, kemudian Madagaskar, Champa. Ini kalau digabung
sekitar orang Melayu itu 500 juta orang, dan belum pernah memimpin dunia sama sekali. Apalagi saya baca barusan saya tahu dari hadis, dari kitab Imam Tabari, mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu istri ketiganya itu orang Hindustan Timur. Anaknya yang paling besar Madian tinggal di Jordan, itulah suku Madian, nanti Nabi Syuaib di sana. Sedangkan anak-anaknya yang lain disuruh datang ke kampung ibunya Kontura dan mulai membangun peradaban Islam di negeri Hindustan Timur, yaitu negeri Nusantara, ditambah dengan Campa sampai ke Filipina, sampai ke Halmahera sana. Saudara-saudara yang mulia, saya berharap kiamat tidak 56 tahun lagi, sebab Imam Mahdi datang, betul. Tapi Imam Mahdi datang menurut riwayat yang saya ketahui menghancurkan imperium Yahudi, memimpin kaum muslimin memerangi Yahudi. Kemudian Islam berjaya 700 tahun. Baru nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam hadis dikatakan namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, beliau tugasnya membunuh Dajjal. Kemudian menjadi umat Nabi Muhammad SAW, wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan baginda Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Saya pikir ini jadi nggak begitu ngeri. Masih panjang umur, 56 tahun, ngeri. Tapi kalau Ustadz Rahmat betul, ya kita siap-siap. Saya rasa kalaupun 56 tahun lagi kiamat, saya pun dah mati juga. Nggak mengalaminya juga saya sudah tua, jenggot saya sudah putih. Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan iya, saya yakin tentang itu. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu, masih kecil waktu itu, masih umur 11 tahun. Sekarang mungkin sudah hampir 40. Beliau turun umur 40, sebagaimana Rasulullah diutus jadi nabi, dan beliau akan menjadi khatib di Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram turun salju, sehingga khatibnya muntah darah, batal jadi khatib. Maka orang yang ke-40-nya menggantikan adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi yang akan memimpin kita memerangi Yahudi. Dan Yahudi ini nanti sembunyi di belakang pohon, sembunyi di belakang tembok pun tembok akan bicara. Sembunyi Yahudi di belakang batu, batu akan bicara. Ya Abdullah, ini warok Yahud. Abdullah, di belakangku ini ada Yahudi, bunuh aja. Hanya satu yang bisa yang mau menyelamatkan Yahudi, yaitu pohon Horkot, pohon pinus, pohonnya orang Nasrani. Saya memikirkan kalau memang pohon Horkot sembunyi di situ, wallahu alam. Tapi mungkin arti kiasannya, yang mau berjuang menyelamatkan Yahudi adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Cina nggak mau menolong Yahudi, mereka nolong dirinya sendiri. Oleh karena itu musuh kita nanti Yahudi, dan pasti kita berperang dengan Nasrani karena mereka membela Yahudi. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Yahudi habis juga, terbunuh di bawah pimpinan Imam Mahdi, abad sekarang ini, berarti Islam akan berjaya 700 tahun, karena yang menghancurkan Islam seluruhnya Yahudi. Apa-apa ceritanya Yahudi semua. Nyanyi-nyanyi supaya orang Islam nggak sholat, nggak zikir, Yahudi juga. Menghalalkan riba, Yahudi juga. Bank-bank itu semua Yahudi yang buat. Melakukan perzinahan, mereka tidak berzina orang Yahudi, tapi kita disuruh berzina sama mereka. Orang-orang Yahudi perempuannya tutup aurat bagus, kita disuruh pakai baju rok pendek. Mereka pakai cadar. Ada orang Yahudi itu istri-istrinya pakai cadar kalau rohib-rohibnya itu, sementara kita pakai cadar dibilang radikal. Ini semua kerja Yahudi aja.
Mereka buat maret, mall itu semua dia punya kerjaan. Alat-alatnya ya orang-orang yang itu, selain daripada dia. Bayangkan di Jakarta dibikin di Kapuk pusat syariah terbesar se-Asia Tenggara, semua pekerjaannya orang-orang Cina, nggak ada satupun yang Islam. Coba itu pikirkan, itu sudah sampai puncaknya. Ini sesuatu yang sudah sampai puncaknya akan meledak. Saya yakin pemimpinnya Imam Mahdi, dan guru-guru saya mengatakan yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi 3 golongan. Mudah-mudahan Anda masuk salah satu. Yang pertama adalah orang-orang pencinta Al-Quran, para hafiz dan pembaca Al-Quran. Ini orang-orang ini yang akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Yang kedua adalah orang-orang dakwah, yang siang malam mati-matian menghabiskan waktunya sampai meninggalkan istrinya segala macam, anaknya kurang makan gara-gara agama, mendakwahkan agama sampai masuk penjara segala macam. Jadi yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli zikir. Orang-orang yang siang malam berzikir, siang malam berzikir, ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Selain ini enggak, jangan harap masuk. Jadi kalian semua kalau mau masuk jadi tentara Imam Mahdi, letakkan diri Anda salah satu dari yang 3 itu, ahli Quran atau ahli zikir atau ahli dakwah. Silakan pilih salah satu. Syukur-syukur bisa 3-3, kita dakwah juga, kita zikir juga, kita baca Quran juga. Syukur-syukur. Karena peperangan di akhir zaman tidak memerlukan kekuatan fisik yang hebat, tapi kekuatan rohaniyah yang hebat. Ketika kami dulu masih muda, kami sempat singgah di Afghanistan dalam perjalanan darat naik haji. Itu helikopter Rusia itu bisa mengangkat 26 orang, chopper namanya. Cuman Rusia yang bisa bikin pesawat helikopter segagah itu. Kalau Amerika 4 orang mengangkat 4 orang. Kalau chopper, saya pernah naik chopper 26 orang penumpangnya. Itu dilempar batu aja sama pejuang Afghanistan, kayak ngelempar jamroh aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tuh meledak itu chopper. Jadi kekuatan rohaninya. Dilempar batu meledak itu helikopter. Ditembak tuh pejuang Afghanistan, kena peluru AK-47 kepalanya. Nggak dioperasi, dicabut pakai tangan aja. Bismillah. Perban. Kekuatan rohaninya. Kalau kekuatan senjata segala macam mana bisa kita lawan Uni Soviet waktu itu. Mereka punya segala-galanya kok. Tapi 105.000 tentara Soviet terbunuh di Afghanistan. Dan ketika kemudian beberapa tahun kemudian setelah Soviet pergi, kuburan-kuburan pejuang Afghanistan yang wafat di padang-padang pasir, kubur darurat aja, kan nggak dimandiin, kubur aja begitu. Nah mereka mau pindahkan ke kota. Kalau di sini kira-kira taman makam pahlawan gitu. Ternyata mayat-mayatnya masih berdarah, darahnya masih harum, dan mereka tersenyum manis. Malah banyak yang ketawa gitu. Ini kekuatan rohaniah. Jangan kita pikir kalau kita berjuang untuk Islam ini kekuatan fisik nomor 1, tidak. Kekuatan rohaniah yang nomor 1. Mudah-mudahan kita masuk dalam pejuang-pejuang agama.